Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Itu dibaca 41 kali. Setelah subuh ada dua yang saya dapatkan. Pertama dari guru saya. Yang satu mengatakan setelah sholat subuh. Yang satu guru mengatakan sebelum sholat subuh. Setelah sholat sunnah. Qabliyah 2 rakaat. Kita baca itu. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Jadi itu penting sekali itu ya. Khasiatnya untuk apa? Untuk jangan terlalu banyak hutang. Kalau kita mendawamkan kalimat itu, insya Allah hutang-hutang kita akan terbalas. Mampu kita untuk membayarnya. Itu ya, itu. Hadirin yang saya hormati, pada minggu yang lalu masih prolog, ibtidah. Tapi sekarang kita sudah memasuki materi. Namun sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Luqman. Kata Luqman Hakim, ya bunayya, wahai anakku yang aku cintai. Ya. Wahai para jemaah yang aku cintai. Istaghni bil kasbil halali anil fakri. Cukupilah kalian itu bekerja dengan bekerja yang halal. Hindari dari kefakiran, hindari dari kebutuhan. Fa innahu ma ibtakara ahadun qat. Fa innahu ibtakara ahadun, maka sesungguhnya kamu itu sangat membutuhkan hal-hal itu untuk kepentingan kita ke depan. Illa asabahu thalathu hisalin. Ada 3 perkara yang kamu hadapi kalau kamu tidak bekerja dengan bekerja yang kata Imam Al-Luqman. Yang pertama kata Imam Rikotun fi dinihi, kalau kamu tidak bekerja dengan kerja yang halal, kamu agamanya. Bekerjalah kamu, kalau kamu bekerja itu nanti agamamu akan kuat. Betul sekarang. Sekarang yang menguasai ekonomi adalah di dunia ini orang-orang non-muslim. Mengapa? Karena begitu etos kerjanya luar biasa. Rikotun fi dinihi, kata Luqman Hakim. Kalau kamu bekerja, insya Allah kamu akan kuat agamamu. Tapi kalau tidak bekerja, agamamu akan lemah. Dalam ayat Quran, "Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim." Kata Allah, apabila kamu meninggalkan anak-anakmu, keluargamu dalam kondisi lemah, itu akan berbahaya. Khafu 'alaihim, ibarat dalam Quran. Hati-hati. Yang kedua, wada'fu fi aqlihi. Akalnya manusia itu tidak akan bermutu hidupnya. Dha'fu aqli, lemah otaknya. Ya karena tidak ada pasukan yang begitu bagus, asupan yang begitu mantap. Dha'fu aqlihi. Dan yang terakhir kata Imam Luqman, wa dhihabu muru'atihi, dan akan hilang wibawahnya. Hilang harga dirinya. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak bekerja dengan baik. Makanya wa'adhamu min hadhi istighfafin nas. Yang paling hina itu adalah kamu akan diremehkan di hadapan manusia. Kalau kita tidak punya kebiasaan, kalau kita tidak punya kemampuan untuk hal-hal yang lain. Yang paling hina itu kata Luqman, wa'adhamu min hadhi istighfafun nas.
Yang paling dikhawatirkan itu kamu akan diremehkan di hadapan manusia kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak punya kedudukan apa-apa. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh rekan-rekan di sini, para jemaah, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita besarkan diri kita, ya, kemampuan kita secara finansial, secara pendidikan itu harus kita kuat. Masalahnya apa? Hidup ini akan terus berkembang. Ini masih relevan dengan apa yang situasi pada kondisi hari ini yang jauh sebelum Imam Luqman itu hadir. Hadirin sekalian yang saya hormati, amin birabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya wa biyaumin yabnal alamu. Amin. Imanlah kalian kepada Allah. Kita ini sudah termasuk orang-orang yang beriman. Sholat subuh berjamaah. Di luar sana itu ribuan bahkan jutaan ingin seperti kita. Bisa sholat subuh berjamaah, bisa kumpul berjamaah. Itu ribuan di sana itu. Mereka itu tidak mampu untuk melaksanakan ini. Mengapa? Karena tidak ada waktu dan tidak punya hidayah. Dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kita merasa bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Marilah kita berzikir. Mengisi pengajian. Beriman kepada Allah. Itu penting sekali. Jangan sampai kita ini melaksanakan kegiatan tapi kita tidak beriman sama sekali. Yang kedua adalah wal malaikati, dan beriman kepada cabang iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada berapa jumlah malaikat? Ribuan malaikat itu. Malaikat itu ribuan. Dari mana malaikat itu? Malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Al-imanu bil malaikati bi antusaddik biwujudihim. Malaikat itu, Pak, ya di sini diterangkan wa bi annahum ibadun muqarrabuna la ya'sunallaha ma aqarrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan Allah. Dari mana malaikat itu diciptakan? Malaikat diciptakan dari cahaya in materi. Kalau kita mungkin diciptakan dari 4 materi. Ya, tanah, api, air, dan udara. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan malaikat itu tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu bekerja apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus wahum ajsamun latifatun dawatu arwahin. Malaikat itu adalah terbuat dari jisim, dari benda yang lembut, dari cahaya. Malaikat itu tidak punya nafsu. Makanya dia itu tidak doyan nasi padang, tidak doyan ketoprak. Malaikat itu hidupnya monoton. Kalau kata Allah perintah, ya Allah malaikat beribadah, beribadah, terus beribadah. Wal kutub, cabang iman yang ketiga adalah wasuqatul salisatu al imanu bil kutubi. Cabang iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Yang kita pahami ada berapa kitab di dunia ini? Ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ini yang 4 ini. Pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Karena dengan masyarakat yang begitu peradabannya tinggi, maka diturunkanlah Al-Quran. Sebab konon katanya bahwa masyarakat Arab pada waktu senang kepada sastra, senang kepada puisi-puisi, senang kepada novel-novel, cerita-cerita.
Makanya diturunkanlah Al-Quran dengan bahasa begitu tinggi luar biasa. Oleh karena itu cabang iman yang ketiga adalah al-imanu bil kutubi bi antusaddiqo bi anna ma anzalallahu ala bihi minal kutubi wahyun minallahi mustamilun ala kami wa akhbari. Kita harus membenarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada Nabi itu adalah ada beberapa kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu adalah wahyu dari Allah yang meliputi mencakup berbagai hukum-hukum dan berbagai cerita-cerita. Sebab di dalam kitab-kitab Allah pertama adalah berbicara tentang tauhid. Masyarakat diajak untuk bertauhid kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana cara bermasyarakat dengan yang baik. Di dalam kitab-kitab Al-Quran, dalam kitab-kitab yang terdahulu itu, ya, menceritakan tauhid, menceritakan akidah, berhukum kepada Allah, ya, melakukan hukum-hukum Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang paling banyak itu adalah isi kandungan kita adalah bagaimana kita bermasyarakat. Oleh karena itu, cabang iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab itu, hukum-hukum itu kan satu tentang tauhid, tentang akidah, tentang akhlak, tentang keimanan, ya, tentang syariat hukum. Dan yang terakhir adalah tentang sejarah. Berbicara tentang sejarah manusia-manusia lampau. Bagaimana kehidupan orang-orang di masa lampau. Dan biasanya kitab-kitab Allah itu berbicara tentang hari ini, masa yang akan datang, dan masa yang lampau. Itu adalah isi-isi Al-Quran. Wasobatur rabi'atu bi antu minami annal anbiya sadiquna fima akhbaruhu bihi. Cabang yang iman yang keempat adalah beriman kepada beberapa nabi. Nah ini, beriman kepada nabi sadiquna, yang benar nabi itu. Ada berapa nabi? Nabi itu ada 124.000. Sadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Dan Nabi itu selalu menceritakan hal-hal memang berhubungan dengan masa-masa lampau. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim. Dan Nabi itu diutus untuk menyampaikan risalah kepada manusia supaya manusia itu menuju kebenaran. Makanya di sini man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmili ma'syihim, dan menyempurnakan kehidupan Nabi. Fungsi Nabi itu begitu, mengajak kepada manusia, kepada masyarakat, memberikan penerangan. Terus wa ma'adihim, untuk bekal nanti di akhirat yang akan datang. Itu fungsi Nabi, mengajak kepada masyarakat, ayo kita beriman kepada Allah. Wa ayyadahum bil mu'jizati dalati ala sidqihim. Jadi Nabi itu diberikan mukjizat. Begitu diutus ke masyarakat, begitu bercampur dengan masyarakat, diberikan kekuatan kepada masyarakat untuk dengan kekuatan mukjizat. Fabalagu anhu ta'ala risalatahu, dan menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Terus wabayanu lil mukallifina ma umiru bibayanihi, dan menjelaskan kepada orang-orang tentang segala kebaikan apa yang dia perintahkan kepada masyarakat. Itu fungsi Nabi. Sama dengan seperti ustadz, para kiai, para ulama, para ilmuwan, menyampaikan risalah-risalah kepada masyarakat agar masyarakat bisa berkecimpung dalam kehidupan yang baik. Jadi
cabang iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat adalah beriman kepada nabi-nabi Allah.